Ya, silakan teman-teman dari abjad dulu ya, kita kenalan. Yang merasa dari abjad yang pertama deh ya. Kita kenalan namanya, tempat tinggalnya di mana, kotanya aja boleh ya, kota atau provinsi. Ya, kira-kira itu aja ya. Namanya dan tempat tinggal. Dari yang abjad dulu ya teman-teman ya. Dari abjad berarti pertama Kak Adi nih, Kak Adi. Mana nih Kak Adi? Adi Nugroho. Yuk Kak Adi, silakan Kak Adi. Kak Adi ada orangnya? Ada nggak sih Kak Adi? Nggak ada ya? Teman-teman semuanya udah pada duduk di posisi yang bagus kan? Maksudnya nggak ada lagi di perjalanan gitu. Kak Adi ada orangnya, Adi? Sorry ya teman-teman ya semuanya. Udah kebiasaan nih. Kak Adi ada orangnya, silakan perkenalan. Sebelum nunggu Kak Adi, kita yang udah ready dulu aja ya. Yuk, Fazri Putra. Ini kayaknya saya kenal ya. Fazri. Ya, silakan perkenalkan namanya dan juga kotanya ya. Ya, perkenalkan nama saya Fajri dari provinsi dari Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Oke, ada dari Jawa Barat ya. Oke, lanjut next. Berarti ada Fajri dari Jawa Barat. Ya, silakan selanjutnya teman-teman. Dewa, ayo. Kak Dewa silakan. Kalau open cam ya Kak. Mic-nya belum dibuka. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Duartana. Saya dari Provinsi Sulawesi Tengah, Palu. Oh, dari Palu ya. Oke. Oh, ya. Oke. Lanjut lagi ya ke berikutnya. Siapa yang dari tadi D, berarti ini Kak Ilyas nih. Yuk, Ilyas Haidar. Perkenalkan, nama saya Ilyas Haidar dari Kota Bogor, Jawa Barat. Oke, dari Jawa Barat ya. Oke, lanjut lagi teman-teman berikutnya Kak Muhammad apa nih ya? Muhammad Taufik dulu deh, Kak Muhammad Taufik. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Ibrahim. Bisa dipanggil Taufik. Asal saya dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, jauh-jauh ya. Oke, lanjut lagi Kak Muhammad Taufik. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raif Agani, biasa dipanggil Gani, asal dari Karimun, Kepulauan Riau. Oke, dari Riau ya. Oke, salam kenal ya semuanya. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari Kak Intan ya, Intan Grace. Silakan. Halo, saya Intan. Jakarta. Oh, Intan. Salam kenal. Ya, Intan Grace dari Jakarta ya. Oke, lanjut lagi. Ini wajahnya saya kenal nih. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Siapa lagi ya? Jessica. Oh, ya silakan Jessica. Jessica ada orangnya. Nggak ada ya? Oke, kita tunggu dulu. Terus lanjut dulu ya ke Halo, sorry saya nggak bisa open cam karena saya lagi berteduh. Halo semua, saya Jessica dari Medan. Oh, dari Medan ya. Salam kenal ya, Jessica ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya, si Kak apa nih ya sekarang? Kak Sofi ya, Kak Sofi Putri. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofi Putri Adilani dari Garut, Jawa Barat.
Oh, dari Jawa Barat. Oke, salam kenal ya, Kak Sofi. Oke, lanjut lagi. Kak Tessa nih, Kak Tessa dulu ya. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tessa dari Jogja. Oke, dari Jogja. Oke, lanjut Kak Tommy. Kak Tommy. Halo, selamat malam Pak Frans dan rekan-rekan. Saya Tommy dari Sulawesi Selatan, Parepare. Oh, Parepare ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Yang belum siapa ya? Yang belum kenalan. Oh, Kak Vito belum ya? Kak Vito ada orangnya? Ada, Pak. Ya, silakan Kak Vito. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alevito, panggilannya Vito. Saya tinggal di Jakarta. Oke, Jakarta ya. Salam kenal ya semuanya. Kak Rezja belum ya? Rezja. Nah, silakan ya. Selamat malam. Lagi nge-lag nih kayaknya. Jaringannya nggak bagus kayaknya sih. Kak Tessa masih ada orangnya? Kak Reza ya, Reza. Sorry. Saya Reza. Ya. Boleh diulangin Kak Reza ya, soalnya tadi nge-lag gitu suaranya. Oh, ya. Oke, ini Kak Reza suaranya putus-putus, tapi Kak Reza udah DR ya. Reza dari Kabupaten Bekasi, ya. Oke, salam kenal ya Kak Reza ya. Oke, lanjut teman-teman yang belum. Kak Adi tadi ya. Kak Adi belum, ada orangnya. Kak Adi, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi dari Purwodadi Grobogan Pak, dan teman-teman semuanya. Oke, salam kenal ya Kak Adi ya. Ada lagi teman-teman yang belum saya sebutin perkenalan. Kak Wawan belum ya? Udah atau belum ya Kak Wawan udah? Silakan. Halo Pak, perkenalkan dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Pak. Nggak dengar Kak, boleh diulangi sekali lagi nggak sih? Perkenalkan nama saya Wawan dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ya tadi. Oke. Masih ada sih teman-teman yang belum perkenalan? Apakah sudah semuanya? Oke, sudah semua ya perkenalan ya. Oh, Kak Rahmat belum nih. Rahmat udah ya Kak Rahmat? Ya, halo, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Rahmat dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Oke. Ya udah, kita kalau udah semua ya perkenalannya. Oke, kalau gitu kita mulai teman-teman ya. Sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya share screen dulu supaya kita saling kenal. Sebentar ya. Nah, sebelum perkenalan, hari ini kita topiknya itu adalah untuk menentukan ide pokok paragraf, kalimat utama, atau gagasan pokok. Ya. By the way, di sini ada anak sastra bahasa Indonesia. Ada ya? Apakah ada yang tamatan dari bahasa Indonesia, sastra Indonesia? Sepertinya tidak ada. Oke. Oke, nah sebelum teman-teman kenal saya, mungkin teman-teman udah pada kenal namanya aja, gitu. Mungkin teman-teman juga tahu, maksudnya teman-teman ngira saya itu udah tua banget. Teman-teman sebelum mengenal nama, saya punya moto. Moto saya itu adalah yang tertera di layar ini, yaitu kamu tidak akan bisa meraih puncak gunung jika memandangnya dari kejauhan,
Tetapi dakilah gunung itu, maka kamu akan mendapati keindahan gunung tersebut gitu. Jadi ini adalah suatu hal moto saya di dalam hidup saya. Artinya kayak gini. Kalau saya mempunyai sebuah cita-cita, kalau saya punya mimpi, gitu ya, kita nggak usah hanya berangan-angan aja gitu, tapi kita lakukan dengan usaha. Teman-teman pasti percaya kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya, benar ya teman-teman ya. Nah inilah moto yang saya pegang. Jadi kalau kita mau pengen menikmati gunung gitu, kita jangan hanya memandangnya aja dari bawah gitu, tapi kita harus capai ke puncaknya supaya kita dapat menikmati, oh ternyata keindahan gunung itu seperti ini gitu. Ya, itu adalah moto dari hidup saya. Oke, nah untuk nama lengkap saya tertera di sini teman-teman ya. Saya degree ya, saya dari Biostatistik Kesehatan dan saya juga dari pendidikan dokter ya. Untuk pengalaman ngajar dari tahun 2001 saya ngajar dari bimbel offline dari kota-kota saya ya. Jadi beberapa bimbel offline, terus saya kerja di Insurance Alliance ya. Terus dari 2017 sampai 2019 itu saya kerja di ngajar sebagai staf pengajar di bimbel offline, beberapa bimbel offline seperti bimbel Genius, Unacademy Learning gitu. Terus saya resign dari Alliance, terus pindah ke Insurance Generali ya. Terus dari 2019 sampai sekarang saya berusaha untuk mendirikan sendiri sebagai bimbel PF dan saya jadi content creator, penulis buku. Teman-teman, ini adalah hasil dari buku kita. Ya mungkin nggak kena ke CPNS sih, oke, nggak jadi masalah ya. Terus saya juga sebagai BF Insurance Generali ya. Mungkin itu beberapa perkenalan singkat dari saya teman-teman. Nah awalnya saya itu buka bimbel sebenarnya. Awalnya startnya dari 2018. Jadi kan dari bimbel-bimbel offline sebagai tenaga pengajar di beberapa bimbel online gitu maksudnya. Terus saya berniat untuk memberikan edukasi kepada orang-orang di luar sana yang nggak bisa menikmati biaya pendidik. Maksudnya nggak bisa ikut bimbel dengan biaya yang cukup mahal. Benar ya, apalagi biaya offline, biaya bimbel sekarang itu kan jutaan gitu ya. Nah, dari startnya 2018 itu saya itu buat sebagai bimbel gratis untuk anak-anak yang nggak mampu ya. Dari startnya itu adalah bimbel SMBT atau UTBK namanya. Nah, dari situ dari banyaknya apa ya? Hasil-hasil yang positif gitu. Jadi karena udah lama juga jadi kita mendirikan bimbel PF. Itu kita bergerak di bidang SMBT UTBK dan kita ada beberapa start tentor-tentor di bimbel PF. Tapi untuk CPNS tahun ini karena kemarin mereka lagi pada sibuk ngajar SMBT UTBK. Jadi untuk tahun ini makanya kita untuk ngajarnya untuk TIU aja. Itu saya handle TIU dan bahasa Indonesia ya. Jadi saya ngajar itu untuk TIU dan bahasa Indonesia untuk CPNS. Ya, untuk TWK dan TKP teman-teman boleh pelajarin. Sebenarnya kita juga dulu ada, ya saya ngajar juga, cuman karena waktu kita mepet, jadi saya persingkat dengan 25 kali pertemuan, itu kita ngajar di TIU, ya TIU dan bahasa Indonesia di TWK, ya. Teman-teman boleh panggil saya Franz, boleh, ya. Mungkin kita usia nggak beda-beda jauh, ya. Ya benar lah ya, nggak beda-beda jauh. Atau boleh panggil Franz boleh, Kak Franz juga boleh. Buat teman-teman ya mungkin ada masih yang pada muda gitu ya. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita mulai pelajaran kita malam hari ini. Oh ya, basicnya saya itu ngajar, saya itu lebih ngajar ke trik cepat, ya. Jadi setiap dari konsep-konsepnya itu saya gunakan selalu trik cepat. Ya mungkin nggak semua soal bisa kita gunakan trik cepat, tapi saya berusaha untuk mengerjakan soal itu secepat-cepat mungkin, karena kita tahu bahwa ada durasi ya, ada durasi yang ditentukan oleh pihak dari panitia, benar ya. Jadi walaupun kita pintar sebenarnya, tapi kalau kita nggak pintar ngatur strategi, ya sama aja kita kalah. Ingat, orang pintar itu sebenarnya kalah juga sih sama orang yang pintar-pintar. Jadi sebenarnya dia nggak pintar banget, tapi bisa pintar ngatur strategi, pintar ngatur waktu, itu bisa dapatkan poin semaksimal mungkin.
Nah, sebelumnya tadi saya ada lewatin mengenai passing grade nilai SKD CPNS ya, teman-teman. Ya, mungkin kalian udah pada lihat ya. Nggak apa-apa kita lihat barang-barang lagi. Nah, ini untuk passing grade masing-masing untuk TKP, TIU, dan TWK ya. Jadi untuk TKP itu jumlah soalnya 45 soal dan nilai ambang batasnya atau passing grade-nya yang harus kalian capai itu adalah 156. Dan bersyukurnya sih tidak ada nilai minus, benar ya, nggak ada nilai minus. Jadi semuanya bisa kalian jawab. Kalau saya sih saranin ke murid-murid saya sih kalau kalian nggak bisa jawab ya udah blok aja gitu daripada kosong gitu karena nggak ada nilai minus kan ya. Untuk TIU teman-teman 80, untuk TWK 65 soal ya. Mungkin itu target yang harus kalian capai. Oke, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita mulai materi? Nggak ada ya? Oke, nah hari ini hari pertama, jadi saya buat untuk bahasa Indonesia aja, jadi supaya nggak berat untuk kalian pelajari. Oke, kita mulai ya. Yang tadi topiknya itu adalah mengenai ide pokok sebuah paragraf, ya. Terus mengenai gagasan utama, terus kalimat utama, gitu ya. Terus gagasan pokok, ya. Itu semuanya sama. Jadi itu hanya beberapa kata atau istilah yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti kayak gini, ya caranya sebenarnya sama aja semuanya. Apa yang mau dia cari? Artinya semuanya poinnya itu kita disuruh untuk mencari ide pokoknya apa, gitu. Ya, dan saya prediksi ya tahun ini pasti 100% bakalan keluar untuk materi ini. Tiap tahun nggak pernah absen. Tapi banyak dari teman-teman yang salah juga jawabnya. Mungkin ya mereka nggak tahu strateginya gimana untuk cara jawabnya sih. Ya, oke. Saya harap untuk pertemuan hari ini, gitu teman-teman bisa jawabnya. Oke, jadi teman-teman untuk ide pokok atau yang tadi kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf itu saya singkat dengan rumus ABC. Ya. Nih rumus ABC. A itu adalah awal, gitu. Jadi ide pokok itu bisa terletak di awal dari sebuah paragraf, terus bisa di belakang atau di akhir dari sebuah paragraf, atau bisa campuran, yaitu bisa di awal dan di akhir. Ini catatan teman-teman. Jadi kalimat utama atau ide pokok tersebut itu bisa bentuknya tersurat, ya. Tersurat itu berarti ada tertuang di dalam teks tersebut. Kalian tinggal copy paste aja yang ada di dalam teks tersebut. Dan kalian tinggal lihat aja di jawaban yang ada di opsinya. Opsi A, B, C, dan E. Ya. Kalian tinggal lihat aja. Nah, terus untuk bentuk tersirat, berarti kalian cari dulu ide pokoknya, ya. Terus kalian lihat dari opsi jawabannya, mana makna yang sama dengan yang kalian dapat di teks tersebut. Itu yang bentuk tersirat. Ya, paham ya sampai di sini ya? Nah, ini ciri-ciri untuk menentukan ide pokok itu ada di awal. Jadi untuk di awal itu kalian fokus saja di kalimat keduanya. Ya, cara cepatnya mainnya kayak gitu. By the way, suara saya jelas ya, teman-teman. Ada gangguan ya? Jelas. Jelas. Ya? Oke, nah untuk di awal, teman-teman itu fokus di kalimat keduanya aja. Ya. Jadi, nih, jika ada kalimat kedua, kata yang diulang atau kata-kata yang sering diulang dari kalimat pertama, berarti kemungkinan itu ide pokoknya itu ada di awal sebuah paragraf. Itu kalian harus garis bawahi. Itu cara cepat yang pertama, ya. Jadi cara cepat yang pertama itu adalah jika ada kata-kata yang sering diulang dari kalimat pertama tertuang di kalimat kedua dan seterusnya, berarti kemungkinan ide pokoknya itu ada di awal sebuah paragraf. Terus yang kedua, ada kata rujukan yang ditandai dengan ini, itu, tersebut di kalimat kedua. Berarti kemungkinan ide pokoknya atau kalimat utama itu terletak di awal sebuah paragraf. Oke. Nah, yang terakhir yaitu terdapat kata ganti orang di kalimat keduanya yang ditandai dengan di kata ganti orang ya. Mereka, ianya. Contohnya kalimatnya kayak gini. Kalimat pertamanya misalnya bla 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 gitu ya. Terus kalimat keduanya mereka, berarti artinya dia merujuk kalimat pertama kan. Benar ya? Berarti dia masih merujuk kalimat pertama. Nah, artinya berarti ide pokoknya itu kemungkinan terletak di kalimat pertama.
Ya, kemungkinan seperti itu cara cepat untuk mencari ide pokok di awal sebuah paragraf. Oke. Nah, gimana kalau di belakang? Ya, kalau di belakang, teman-teman lihat ciri-cirinya untuk di kalimat belakang, kalian langsung fokus di kalimat terakhir di paragraf tersebut. Ya, ada nggak kata-kata konjungsi? Ya, kata hubung yang ditandai dengan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi bahkan. Artinya adalah ada nggak ciri-ciri penarikan kesimpulan di paragraf terakhir? Ini kalian harus catat, teman-teman. Ini kalian harus catat ya. Ada nggak kata-kata ini di kalimat terakhir? Kalau ada, berarti kemungkinan dia terletak di akhir sebuah paragraf. Kenapa saya bilang kemungkinan? Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kenapa saya bilang kemungkinan? Kenapa nggak pasti aja dia di akhir dari sebuah paragraf? Kenapa harus kemungkinan gitu? Kira-kira ada yang ngerti? Nggak ada ya? Oke. Nah ya, berarti dia bisa aja campuran. Arti dari campuran adalah ada ciri-ciri di kedua tersebut, yaitu ada bisa di awal dan juga di akhir. Artinya ciri-ciri keduanya masuk. Berarti dia bisa jadi paragraf campuran. Atau ide pokoknya itu adalah campuran. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan sebelum kita ke latihan soal? Itu aja untuk materinya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak belajar. Penting kalian ingat aja trik carcapnya yang tadi. Berarti ABC bisa di awal, bisa di belakang, dan juga bisa campuran. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, tidak ada, Kak. Kita langsung lanjut ke soal. Ya. Tapi sebelum soal ini kan teksnya panjang gitu ya. Mungkin kalian ngantuk. Kita coba ke nomor 2 dulu. Oke, kita ke nomor 2 dulu ya. Nah, ini teman-teman boleh baca atau kita ke nomor 3 dulu, lebih simpel. Yang simpel yang mana ya? Oke, nomor 6 lebih simpel ya. Oke, tadi ingat ya, tadi jadi ide pokok itu atau kalimat utama itu bisa di awal, belakang, dan juga campuran. Ya, itu kalian harus ingat. Nah, teman-teman lihat. Biasakan untuk baca soal bahasa Indonesia, biasakan main cepatnya itu baca dulu pertanyaan. Jangan kalian baca teksnya dulu, tapi baca dulu yang dia tanya. Baru kalian langsung kerjakan. Jangan baca teks dulu, baru kalian baca pertanyaannya. Itu memakan waktu. Ya. Jadi biasakan baca pertanyaan. Kalimat utama pada bacaan di atas ditunjuk pada kalimat nomor berapa. Nah, kalimat utama berarti sama aja kayak ide pokok. Oh ya, tadi saya belum jelasin ya mengenai perbedaan kalimat utama sama ide pokok. Jadi kalimat utama ya. Nah, jadi kan kita cari dulu yang tadi pakai rumus ABC yang tadi ya. Jadi cari dulu kalimat utamanya di mana. Nah, dari kalimat utama ini barulah kalian dapat ide pokoknya. Oke, ide pokok itu sama aja sama gagasan pokok, sama juga sama gagasan dari sebuah paragraf ya teman-teman. Yang beda itu cuman kalimat utama. Yang beda itu cuma kalimat utama. Jadi kalimat utama ini adalah mengandung ide pokok. Nah, jadi artinya kalian cari dulu kalimat utamanya. Terus untuk kalau ditanya ide pokoknya, berarti kalian ringkas dari kalimat utama tersebut mana poin-poin pentingnya. Nah, dari situlah kalian dapat ide pokoknya. Artinya mana poin-poin penting dari kalimat utama, berarti itu ide pokoknya. Oke? Nah, kita langsung baca ya. Ingat tadi ciri-cirinya. Kita cari dulu yang di awal dan belakang dulu. Ya. Jadi kita nggak usah baca dari semuanya, tapi kalau kalian mau baca aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ujian, ingat aja main carcepnya yang tadi. Berarti kalian fokus langsung ke kalimat kedua. Ya. Kita baca kalimat satu dulu ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07%. Ini
merupakan capaian terburuk sejak 22 tahun terakhir atau sekilas krisis moneter tahun 1998. Nah, teman-teman lihat. Ini kan ada tadi ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya dari yang tadi kita jelasin yang tadi, ya. Ini kan ada kata ini. Artinya dia kan merujuk ke kalimat pertama kan. Ini merupakan capaian terburuk. Berarti dia merujuk ke kalimat pertama. Ya udah, berarti ide pokoknya atau kalimat utamanya itu kemungkinan terletak di nomor 1. Jadi kita dapat kalimat utamanya di sini. Kok kemungkinan di sini, Kak? Ini ya. Kemungkinan, teman-teman, bisa aja dia di akhir. Di akhir kan nomor 5 kan. Ada nggak kata-kata kesimpulan di akhir yang ditandai dengan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, ada nggak kata-kata di situ? Nggak ada ya kata-kata kesimpulan di situ. Berarti kalimat utamanya di sini, di nomor 1. Jadi jawaban kita yang opsi A. Nah, berarti kan kita udah dapatkan kalimat utamanya. Kalau ditanya, ide pokoknya apa? Atau gagasan pokoknya apa? Gitu. Berarti kalian ringkaslah dari sini. Dari kalimat utama yang kalian dapat, ringkas mana poin-poin pentingnya. Ya, itulah yang dinamakan jadi ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, kalau kita baca, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07%. Sebenarnya kalau kita ambil, tinggal kita cocokin aja ya ke opsi jawaban ya. Main cepatnya sih gitu, untuk melihat ide pokoknya. Berarti kalau diminta di sini ide pokoknya, berarti poin pentingnya apa dong? Berarti pertumbuhan ekonomi ya mengalami kontraksi kan pada tahun 2020. Itu sebenarnya poin pentingnya. Artinya ringkasan yang paling lebih ringkas dari kalimat utama. Oke, nah KP sampai di sini. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira teman-teman? Atau saya ngomongnya kecepatan nih? By the way, sorry ya kalau misalnya saya ngucapin dik gitu ya, walaupun kita seumuran gitu ya, karena mohon maaf banget, soalnya saya ada keseringan banget gitu ngajar anak-anak SMBT. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Sudah ngerti semuanya? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak Tidak ada, ya? Kak. Oke, kalau nggak ada, kita next ke soal berikutnya dulu. Ya. Kita yang teks-teks panjang nanti belakangan dulu ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Ingat ya ciri-cirinya tadi ya, carik yang di awal terus belakang, kalau nggak ada awal dan belakang. Oh ya, kadang gini juga sih. Tapi kebanyakan soal dari pada umumnya soal-soal CPNS, soal-soal ujian-ujian lain-lainnya itu hanya terletak di awal dan belakang. Sebenarnya bisa aja sih mereka ide pokok itu terletak di meratah dari seluruh dari teksnya gitu, seluruh dari teksnya. Tapi itu jarang banget untuk dijumpai. Ya, lebih sering untuk soal kayak gini. Paling ya sekali 10 tahun itu pernah ketemu ya. Atau sekali 7 tahun lah kita bilang kok kejuan banget ya. Pokoknya intinya jarang banget. Kalau misalnya dia ada ide pokoknya itu terletak secara merata di paragraf-paragraf tersebut. Oke, kita next ya ke soal nomor 2. Kesadaran pedagang, ini sama aja yang ditanya ya, gagasan utama ya. Kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan di 9 pasar tradisional di Kota Depok itu sangat rendah. Data riset kebersihan pasar Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pedagang akan kebersihan hanya 20%. Tadi kan kita fokus itu ke kalimat kedua. Apa tadi ciri-cirinya kita lihat di kalimat keduanya? Ada nggak kata ganti orang di kalimat kedua? Kalau kita lihat nggak ada ya kata ganti orang di kalimat kedua ya. Ada nggak kata-kata rujukan di kalimat kedua? Nggak ada kan? Benar ya? Nggak ada ya kata-kata rujukan di kalimat kedua. Terus lihat lagi ke poin ketiganya. Ada nggak kata-kata yang sering diulang dari kalimat pertama di kalimat kedua? Itu kalian cek. Ya, kalian scan. Coba, ada nggak kata-kata yang sering diulang dari kalimat pertama tertuang di kalimat kedua? Ada, yaitu kesadaran pedagang. Nih, mana teman-teman kesadaran pedagang? Ini ya, kesadaran pedagang. Ada lagi nggak yang lain? Kebersihan, terus ada kebersihan, terus ada lagi yang lain?
Yuk bantu saya. Ada lagi nggak yang lain? Di Kota Depok itu sangat rendah. Kebersihan ini ya, ada Kota Depok, ya. Ada lagi yang lain? Pasar. Ya, ada kata pasar, teman-teman, ya. Terus di kalimat nih, pasar ya. Nah, ini aja udah banyak kan, gitu. Berarti ide pokoknya itu kemungkinan itu tertuang di kalimat pertama tersebut di sini. Kok kemungkinan? Cek lagi di kalimat terakhir, gitu. Ada nggak kata-kata kesimpulan di kalimat terakhir? Coba kalian lihat di kalimat terakhir yang mana? Nggak, ini ya kalimat terakhir ya. Ada nggak kata-kata kesimpulan di situ? Yang ditandai dengan oleh karena itu, oleh sebab itu, ya. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Berarti dari sinilah kalian cari ide pokoknya. Dari kalimat utama tersebut, carilah ide pokoknya. Atau kalian ringkas, mana poin-poinnya. Ya, nangkap ya. Terus kalau kalian nggak yakin lagi, coba kalian cek ke kalimat ketiganya. Ya, ada nggak kata-kata yang sering diulang lagi dari kalimat satu gitu? Pastinya ada gitu. Ya, pastinya ada. Berarti sebenarnya ide pokoknya itu terletak di awal sebuah paragraf. Ya udah, dari kalimat pertama ini kalian ambil poin-poin pentingnya. Mana poin-poin pentingnya, itulah yang jadi dasar kita sebagai ide pokok dari sebuah paragraf. Ya, coba kalian lihat. Kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan di 9 pasar tradisional di Kota Depok itu sangat rendah. Kalian langsung lihat ke opsi jawabannya. Ya. Kesadaran pedagang tradisional, oh mungkin aja benar, simpan dulu. Ya. Kesadaran menjaga kebersihan, mungkin aja benar, simpan dulu. Ya. Kebersihan pasar tradisional, salahkan. Ini berbicara tentang kesadaran, ya, kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan. 9 pasar tradisional di Kota Depok itu sangat rendah. Kebersihan pasar di Kota Depok, salahkan. Peduli kebersihan, salahkan. Itu bukan itu yang dimaksud di kalimat pertama. Jadi, yang kemungkinan benar dari A dan B. Nah, dari A dan B inilah kalian pilih mana yang paling benar yang sesuai dengan jawabannya. Menurut teman-teman jawabannya paling tepat yang mana? A atau B sih? B. Oke, ada jawab B. Ada yang lain lagi teman-teman? B. Ya, semuanya rata-rata B ya yang jawab ya? A. Ada yang jawab A. A. Ada lagi jawaban yang berbeda? A. Oke, kebanyakan. Oke. Jadi tadi banyak yang jawab A, ada yang juga jawab B ya. Nah, jadi ingat lagi kayak gini. Kan ingat bahasa Indonesia itu ya. Bahasa Indonesia itu adalah pilih jawaban yang paling benar dari yang benar. Beda sama matematika loh. Kalau matematika kalian pakai rumusnya, ada jawabannya kalian cari, kalian kalikan ada jawabannya, udah itu jawabannya. Tapi beda sama bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu adalah pilih jawaban yang paling benar dari yang benar. Jadi menurut saya A dan B itu benar, tapi kita pilih yang paling benar. Yang paling benar yang mana? Gitu. Yang paling benar kayak gini. Kalian cari yang lebih spesifik, ya artinya dia tidak umum, artinya tidak luas, ya tidak meluas maknanya. Kita cari yang lebih spesifik lagi, yang lebih yang lebih langsung nangkap atau lebih langsung jelas, itu ide pokoknya. Kalian langsung cari di situ, gitu. Mana ya dia lebih spesifik? Artinya dia lebih udah langsung to the point aja gitu. Dia tidak maknanya meluas. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya, langsung ke opsinya lah ya, yang ini. Kesadaran pedagang tradisional. Nah, ini kan maknanya luas kan. Benar nggak sih maknanya luas? Kenapa saya bilang maknanya luas? Kesadaran dalam hal apa? Gitu. Apakah kesadaran pedagang tradisional itu dalam hal untuk tidak ribut di pasar tersebut atau tidak merokok gitu? Kan maknanya masih luas kan? Benar ya, masih luas kan gitu. Jadi kita cari yang lebih spesifik ya. Apa yang diminta di soal di teks yang tersebut, yaitu kesadaran menjaga kebersihan. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang opsi B. Berarti kesadaran menjaga kebersihan. Itulah ide pokok dari paragraf tersebut. Artinya ambil yang lebih spesifik.
tujuan dari teks itu apa sih maksudnya gitu. Karena kan kalau kita ambil yang opsi A, kesadaran pedagang tradisional itu kan masih banyak, masih luas, ya. Bisa aja yang tadi Pak seperti Frans, saya boleh bilang. bertanya? Iya, Boleh bertanya silakan. nggak? Ya, silakan. Paragraf pertama dan kedua itu bukannya lebih spesifik membahas mengenai pasar tradisionalnya, Pak? Oke, nah ini hanya satu paragraf ya. Ini hanya satu paragraf, bukan dua paragraf. Tapi mungkin yang kakak maksud itu adalah kalimat 1 dan kalimat 2, benar ya? Ini kan satu paragraf, bukan dua paragraf. Ini satu paragraf ya. Nah, Iya benar. Nah, jadi yang kamu bilang tadi kan itu adalah kesadaran pedagang tradisional. Bilangnya berbicara tentang kesadaran pedagang tradisional. Dia memang berbicara seperti itu, tapi kan maknanya masih luas gitu. Dalam hal apa sih kesadaran pedagang tradisional itu? Kesadaran kan banyak kan. Kesadaran tidak merokok pedagang tradisional boleh. Kesadaran tidak ribut pedagang tradisional boleh. Kesadaran menjaga kebersihan pedagang tradisional boleh gitu. Kan maknanya masih luas kalau kita ambil yang opsi A. Sebenarnya sih kalau misalnya lebih tepat lagi jawabannya sih kesadaran pedagang tradisional menjaga kebersihan. Itu lebih tepatnya lagi jawabannya. Tapi kan ini kita ngambil poinnya gitu. Kan kadang kayak gini kan soal bahasa Indonesia kan. Ambil poin pentingnya yang mau dibicarakan di sini. Gitu. Lengkap ya sampai sini ya? Oke, baik. Jadi ambil yang lebih spesifik. Oke? Ambil lebih spesifik. Jadi kalau maknanya luas, itu nanti jadi tema sih sebenarnya. Tema dari teks tersebut. Ingat, tema itu berbeda sama ide pokok. Kalau tema itu mengandung ide pokok, ya, tapi ide pokok itu ya khusus ide pokok. Dia lebih spesifik. Nanti kalau kita ambil yang opsi A ini, itu nanti jadi tema nanti ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau dipertanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Ada yang masih bingung? Atau ada yang pura-pura bingung nih di sini? Sudah paham nggak sih? Oke, kita next dulu ya ke soal berikutnya. Sudah jelas ya? Oke, coba kalau sudah jelas, coba kalian jawab soal nomor 3 ya. Saya buat polling dulu. Coba kalian pikir-pikir jawabannya apa. Ingat, ini tiap tahun itu muncul. Ya, tiap tahun itu muncul. Pastinya ada itu soalnya. Untuk ide pokok dari sebuah paragraf. Delta, Pak. Oke, ada yang jawab D ya. Oke, lanjut. Yuk, boleh di polling ya teman-teman ya. Jawabannya apa? Bentar ya, sensor dulu polling kita. Untuk materi ini tuh lebih apa ya tahun ini ya? Tahun ini dia lebih banyak lagi materinya. Kalau saya lihat dari kisi-kisinya itu ada lagi dikeluarin mengenai SPOK. Kalau tahun kemarin sih nggak ada ya mengenai SPOK ya. Ini dari 6 orang jawab dodol ya, 1 orang jawab B. Yang lainnya golput ya. Ya silakan yuk. Ini belajar untuk berlatih. Kalian anggap aja ini sebagai soal TO kalian ya. Jadi kalau kalian ketemu soal baru, ya kalian bisa benar nggak atau salah nggak yang kalian jawab itu. Anggap aja sebagai soal TO kalian. Oke, kita jawab ya. Rata-rata kebanyakan yang jawab dodol ya. Oke, kita baca teman-teman. Bagaimanakah cara mencukupi kebutuhan akan sayur mayur dan variasi gizinya? Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur. Sementara itu, ya, ini sementara itu
Nah, berarti sebenarnya kalau dia yang berbicara sementara itu, berarti dia masih merujuk kalimat pertama kan? Benar ya? Sementara itu, berarti dia merujuk kalimat pertama. Benar. Berarti kemungkinan ide pokoknya ada di sini. Kenapa saya bilang kemungkinan gitu? Bisa aja di akhir juga. Jadi paragraf campuran gitu. Ide pokoknya campuran maksudnya. Ya. Sementara itu, di sisa lahan pekarangannya itu dapat dibuat kolam untuk budidaya ikan. Jadi, lihat ini. Jadi, ada kata kesimpulan di kalimat terakhir. Jadi, sebagian lahan pekarangan digunakan untuk menjaga sayur mayur dan sebagian lainnya digunakan sebagai kolam ikan. Nah, berarti ide pokoknya atau gagasan paragraf tersebut itu terletak di awal dan akhir dari sebuah paragraf. Jadi, manalah yang sesuai kalau kalian satukan poin-poin dari kalimat satu ya sampai kalimat terakhir yang ini, manalah yang ada di jawaban tersebut, di opsi jawabannya. Kita baca ya yang kita dapat ya. Bagaimanakah cara mencukupi kebutuhan akan sayur mayur dan variasi gizinya? Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur. Terus di kalimat terakhir, jadi sebagian lahan pekarangan digunakan untuk menjaga sayur mayur dan sebagian lainnya digunakan untuk sebagai kolam ikan. Nah, kita udah nangkap ya poinnya yang dibicarakan. Jadi, poin yang dibicarakan itu adalah untuk mencukupi kebutuhan sayur mayur itu, jadi mereka membudidayakan tanaman atau memanfaatkan pekarangan sebagai pembudidayaan tanaman sayur mayur dan juga untuk kolam ikan gitu. Kalian cek di opsi yang A. Cara mencukupi kebutuhan akan sayur mayur dan variasi gizinya. Bukan itu yang dibicarakan di situ ya. Ya, lebih pemanfaatan pekarangan tersebut, ya. Pemanfaatan pekarangan untuk membudidayakan tanaman sayur mayur. Benar sih, ya, tapi kita pilih jawaban yang paling benar. Benar kan? Tapi kita pilih jawaban yang paling benar. Kenapa? Karena bukan hanya sayur mayur aja, tetapi pemanfaatan kolam ikan gitu. Berarti ya, B salah juga. Lengkap ya sampai sini ya. Pembuatan kolam untuk budidaya ikan di sisa lahan pekarangan. Salah, bukan hanya kolam ikan aja, tetapi sayur mayur juga. Ya. Penggunaan lahan pekarangan untuk sayur mayur dan kolam ikan. Ini jawaban yang paling tepat. Jadi jawaban yang dodol. Mencukupi kebutuhan gizi, konsumsi sayur mayur itu salah. Jadi jawaban yang tepat itu yang opsi dodol. Kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Atau sudah nangkap ya? Udah ya? Nangkap, Udah? Pak. Oke. Oke, kalau gitu kita next lagi ke soal berikutnya. Ya. Oke, kira-kira udah kuat ya mentalnya ya untuk soal nomor 1 ya, karena teksnya panjang banget. Yuk, kalian pikirin dulu jawabannya, saya buat polling. Yuk, silakan dijawab ya. Oke, ini jawabannya apa nih ya? 2 orang jawab C, 1 orang jawab B, 1 orang jawab E. Yuk, udah bisa saya jawab ya.
Oke, saya jawab ya. Ditanya adalah ide pokok dari paragraf di atas. Coba kita lihat. Berbicara mengenai fakta dan fiksi dalam karya sastra tidak terlepas dari perbincangan mengenai kebenaran dan dusta. Dalam kesimpulan esainya, ini ada kata ganti orang kan? Ya, ada kata ganti orang ya. Berarti kalau ada kata ganti orang tadi, berarti ide pokoknya terletak di awal paragraf kan? Benar ya sampai sini ya? Berarti kemungkinan terletak di sini ya, terletak simpan dulu karena ada kata ganti orang di sini. Dalam kesimpulannya, berarti dia kata ganti orang di situ. Oke, sampai sini ya. Oke, skip dulu, nggak usah kalian baca sampai sini. Kalian cek kalimat terakhir dulu. Ya, kalian cek kalimat terakhir. Ada nggak kata-kata kesimpulan di kalimat terakhir? Yo, apakah karena itu menyatakan kesimpulan? Itu bukan menyatakan kesimpulan ya. Tadi kan kesimpulan kan itu adalah oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dengan demikian gitu ya. Yang tadi ya yang di slide pertama kan. Tapi kalau karena itu menyatakan sebuah alasan. Ya, bukan menyatakan sebuah kesimpulan. Lengkap ya? Berarti bukan sampai di sini. Tapi kalau dibuat di sini oleh karena itu berarti ya itu menyatakan kesimpulan. Sudah jelas ya sampai sini ya? Berarti ini kita nggak usah baca. Udah gitu aja main cepatnya. Berarti kita ambil ini kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu terletak di kalimat pertama. Gitu. Kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Nah, dari kalimat utama tersebut carilah ide pokoknya. Dengan cara kalian ringkas mana poin pentingnya dari situ. Supaya gampangnya langsung cocokin ke opsi jawabannya. Itu main cepatnya kayak gitu. Oke. Nah, coba ya kita cek. Berbicara mengenai fakta dan fiksi dalam karya sastra tidak terlepas dari perbincangan mengenai kebenaran dan dusta. Oke, nah kita cocokin langsung ke opsi jawabannya. Kritikus sastra Radar Pancadahana. Nggak ada ya dia berbicara seperti itu ya. Dia berbicara seperti itu di sini kan. Ya, berarti kita salahkan. Fakta dan fiksi dalam karya sastra mungkin aja benar simpan ya. Kebenaran dan dusta dalam karya sastra. Ada nggak tertuang di situ? Kebenaran dan dusta. Ada ya, tapi simpan dulu ya. Supaya nanti bisa kita compare jawabannya paling tepat yang mana. Simbol dan realita dalam sastra salah, bukan itu. Nggak ada dia berbicara seperti itu di kalimat pertama. Pemaknaan terhadap karya sastra, bukan itu. Kan nggak ada pemaknaan. Nah, sekarang antara jawaban B sama C, mana jawaban yang paling tepat dari situ? Ya, mana jawaban yang paling tepat? B. Berbicara mengenai fakta dan fiksi dalam karya sastra tidak terlepas dari perbincangan mengenai kebenaran dan dusta. Nah, berarti dia berbicara, poinnya itu adalah mengenai fakta dan fiksi dalam karya sastra ya. Ingat teman-teman, kalau misalnya ada koma di sini, dia menjelaskan kalimat pertama, kalimat yang ini gitu. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya nih Franz gitu. Terus koma guru gitu ya. Nah, artinya adalah dia menjelaskan si Franz ini sebagai seorang guru. Gitu ya. Lengkap ya sampai sini. Nah, berarti poin penting itu adalah mengenai fakta dan fiksi dalam karya sastra. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang opsi B. Oke, ini teksnya panjang loh. Jadi kalau kalian baca semuanya, udah lah kalian kehabisan waktu untuk menjawab soal. Serius. Kira-kira teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau masih bingung? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Nah, kalau misalnya di kalimat yang terakhir itu oleh karena itu, berarti kita harus ngecek juga, Pak ya, kalimat sebelum kalimat apa oleh karena itunya ya? Iya, benar. Jadi satukan kalimat satu sama kalimat keduanya, mana poin pentingnya. Kayak yang tadi gitu. Yang mana yang tadi? Yang tadi kan yang mengenai pemanfaatan sayur mayur yang tadi gitu. Itu kan ada di awal dan ada di akhir. Jadi satukan mana poin-poin pentingnya gitu. Berarti dia terletak di belakang apa sebelum kata kesimpulan itu ya, Pak ya? Iya, maksudnya gini. Yang tadi yang kamu nanya gimana maksudnya? Kalau misalnya seandainya nih yang karena itu nih dia bukan karena itu tapi oleh karena itu. Oke. Berarti kita langsung ngelihat kalimat sebelumnya gitu ya.
Oh, bukan. Lihat sesudahnya gitu. Kan oleh karena itu berarti kesimpulannya di sini gitu. Nih, misalnya oleh karena itu berarti kesimpulannya di sini. Ide pokoknya tertuang di sini juga gitu. Jadi artinya satukan yang ini sama yang ini gitu. Cari poin pentingnya. Nangkap ya, bukan di sebelumnya, bukan di sebelum kalimatnya gitu, tapi sesudah kalimat yang kata-kata kesimpulannya gitu. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sesudahnya itu gitu. Kira-kira nangkap nggak ya? Nangkap, Pak. Oke. Teman-teman lain ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Yang lainnya sudah paham? Paham. Paham ya? Paham. Oke. Sudah paham, Kak. Sudah paham ya? Intan, udah paham, Intan? Udah pada paham nggak sih? Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ya ke soal berikutnya. Berarti untuk soal berikutnya boleh kalian jawab sendiri ya. Saya buat polling ya. Ini soalnya ada banyak. Ingat ini soalnya, teman-teman. Ini tiap tahun muncul, nggak pernah absen. Serius ya. Yang dari berapa ya tahun kemarin? CPNS terakhir tahun berapa ya? Saya lupa ya, tahun 2019 ya. Ya, 2019 ya. 2019 itu banyak keluar ya. Kebetulan saya juga bahas ever-nya gitu. Bahas soal asli yang udah keluar. Sebenarnya kan kita ever itu kan mengenai soal yang udah keluar ya gitu. Bukan soal aslinya. Gitu. Karena kita nggak bisa hafal juga gitu. Soal-soalnya dikeluarin apa. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Oke, ini teksnya panjang banget. Nanti dulu ya, simpan dulu yang nomor 4 ya. Yang santai-santai dulu aja. Ini tadi udah ya. Oke. Yuk, silakan nomor 7, teman-teman. Diharap semuanya isi polling ya. Supaya saya tahu materi hari ini tepat sasaran nggak ke kalian gitu. Maksudnya kan dari sini kan bisa kita nilai gitu. Kalian ngerti nggak sih teman-teman yang kita belajar malam hari ini? Gitu. Ya silakan dijawab. Di detik 50 kita bahas ya. Oke, kita jawab ya. Ini soal asli. Kalau layar kayak gini tulisannya itu soal asli ya. Jadi nggak ada kita otak-atik soalnya ya. Oke, kita cek ya. Ditanya adalah kalimat utama. Berarti kalimat utama, berarti kita nggak usah cari ide pokoknya gitu. Artinya ya udah kita nggak usah ringkas gitu. Kita nggak usah ngambil poin-poin pentingnya. Itu arti dari kalimat utama. Tinggal kita cari kalimat utamanya terletaknya di mana. Ya. Main cepatnya sih kalau misalnya kalian antara A atau E kan gitu ya, main cepatnya gitu. Tapi bisa sebenarnya ada
merata gitu ya. Sebenarnya bisa merata, tapi itu jarang banget kita jumpain soalnya. Ya, kemungkinan A atau E itu aja untuk mengenai kalimat utama. Terbantu nggak sih gitu ya, maksudnya untuk jawab. Artinya kalian bisa jawab soal itu dengan cara cepat gitu. Oke, kita cek ya. Setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan dari penyokongnya. Wiraniaga adalah perantara yang melalui kepercayaan ini diperoleh. Teman-teman tahu nggak sih arti wiraniaga itu apa ya? Wiraniaga itu perantara ya, perantara yang melalui kepercayaan ini diperoleh. Terus kalau yang ini, setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan dari penyokongnya. Wiraniaga adalah perantara yang melalui kepercayaan ini. Oh, berarti dia masih merujuk kalimat pertama ya. Kan arti dari wiraniaga itu adalah perantara melalui kepercayaan gitu ya. Artinya perantara yang dipercaya gitu. Itu si wiraniaga gitu ya. Nah, berarti dia masih merujuk kalimat pertama kan? Benar ya? Sampai sini ya. Dia merujuk kalimat pertama nih. Atau kalau kalian nggak yakin lagi, cek lagi. Ada kata-kata yang sering diulang dari kalimat pertama. Ada banyak sih kata-kata yang sering diulang. Ya. Ada banyak ya. Nah, ini ada kepercayaan. Ini ada kepercayaan ya. Terus ada lain, cek lagi lah yang lainnya. Oke. Nah, berarti ya udah. Oh, kita cek lagi di kalimat terakhir ya. Cek lagi di kalimat terakhir. Ada nggak kata-kata kesimpulan di kalimat terakhir? Kalau ada, berarti kemungkinan di akhir juga. Nggak ada ya? Ia menangani para pelanggannya persis sama dengan apa yang ia inginkan dari mereka jika ia menjadi pelanggan. Berarti nggak ada kata-kata kesimpulan di kalimat terakhir. Nah, berarti ide pokoknya itu terletak di sini, di kalimat 1. Udah gitu aja. Beres kan? Gitu. Oke. Ini 7 orang benar ya. Oke, kita cek lagi teman-teman. Yuk, silakan dijawab ya. By the way, teman-teman kalau mau belajar matematika CPNS lagi, kalian cek aja di YouTube ya, gitu ya, di YouTube. Mungkin teman-teman di sini itu, karena saya nggak ada kemarin promosiin di YouTube ya, gitu. Karena tahun ini sih, karena kita itu lagi sibuk banget, khusus Instagram aja sih kemarin, gitu ya. Kalian cek aja materi-materi soal-soal asli di YouTube, itu udah banyak gitu ya. Kalian cek aja di playlist ya. Ini jawabannya apa ya teman-teman ya? A, B, C. Oke, kalian jawab ya. Oke, kita cek sama-sama. Ini rata-rata yang jawab B sama dodol. Ya, B sama dodol. Nah, agak-agak mirip sih itu ya. Ingat yang saya bilang ya, B lebih spesifik. Sebenarnya sih antara B sama dodol benar sih ya. Cuman pilih lebih spesifik lagi gitu. Oke, kita cek ya sama-sama ya. Pemerintah kota atau Pemkot Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina itu berkoordinasi, artinya bekerja sama ya, terkait penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2016. Upaya tersebut, berarti dia merujuk kalimat pertama, benar ya? Upaya tersebut, ini ada kata tersebut, berarti dia merujuk kalimat pertama. Udah, kalian nggak usah baca lagi ya. Tinggal baca aja kalimat terakhir. Ada nggak kata-kata kesimpulan di kalimat terakhir? Nah, ada ya. Bulan sebelumnya, stok LPG melon di Kota Salatiga hanya segini. Oh, ini ya kalimat terakhir ya.
Per Juni 2016, stok LPG 3 kg pertama menjadi 4.480. Nggak ada kata-kata kesimpulan di kalimat terakhir. Berarti ide pokoknya atau kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Oke, terletak di kalimat pertama. Nah, sekarang kalian cek aja ringkas mana poin-poin penting dari kalimat pertama tersebut. Pemerintah kota Salatiga, berarti ini antara pemerintah kota Salatiga dan pemerintah provinsi dan juga si Pertamina itu bekerja sama. Kalimat Pak Haji. Ya, itu bekerja sama dalam penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2016. Oke, langsung kalian cek ya jawabannya ya. Kerjasama pemerintah Salatiga dengan Pemprov Jawa Tengah. Dia bukan hanya pemerintah Salatiga dan Jawa Tengah aja, tetapi sama siapa lagi tadi? Sama si Pertamina kan, gitu ya. Berarti salah kan? Jadi salah jawabannya. Upaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga. Ya kemungkinan benar. Stok LPG di kota Salatiga bukan. Dia berbicara tentang untuk penambahan atau untuk berbicara tentang kelangkaan gas LPG tersebut. Benar ya? Nah, berarti ini salah gitu. Penambahan stok LPG per Juni 2016. Ya, mungkin benar. Stok LPG melon di kota Salatiga salah. Jadi antara jawaban B sama Dodo yang sesuai dengan kalimat utamanya. Nah, dari situ kalian ambil yang lebih spesifik yang mana? Yuk, yang lebih spesifik yang mana? Apakah upaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga? Upaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga? Atau penambahan stok LPG 2016? Sebenarnya sih lebih tepatnya lagi kalau ada lagi opsinya, yaitu adalah upaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga di per Juni 2016 itu udah tepat banget lah jawabannya. Yang lebih spesifik yang mana nih? Dia lebih spesifik gitu ya, antara B sama Dodo. Apakah penambahan stok LPG per Juni 2016 atau upaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga? Menurut teman-teman yang mana tuh? Jawaban B, yang bravo Pak. B ya? B, ya. B. Bravo. Kebanyakan jawab B gitu. Upaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga. Penambahan stok LPG per Juni 2016. Penambahan stok LPG per Juni 2016. Ayo. Tapi kalau kalian agak ragu gitu kan, kan ini kan memang agak meragukan gitu ya. Agak meragukan gitu. Kalau kalian agak ragu gitu, baca seluruh isi teksnya. Baca seluruh isi teksnya. Mana kata-kata yang sering diulang gitu ya. Itu bisa menandakan poin-poin pentingnya juga. Kata-kata yang sering diulang, ada nggak kata-kata yang sering diulang gitu. Itu menandakan poin-poin penting juga sih di situ. Yuk, tadi kan ini ya, pemerintah Kota Pemkot Salatiga dan pemerintah Jawa Provinsi dan PT Pertamina itu bekerja sama terkait penambahan penambahan stok 2 kali lipat 3 kg. Dia nggak di kalimat di ide pokoknya di sini nggak ada berbicara tentang kelangkaan. Lihat, nggak ada berbicara tentang kelangkaan. Kelangkaan itu di kalimat penjelasnya. Ya, di kalimat penjelasnya. Oke, itu satu. Kalian lihat. Karena kita tadi kan kalau spesifik nggak ada. Nggak bisa kita cari spesifik ya. Karena kan ini lihat ya. Upaya menanggulangi kelangkaan LPG di kota Salatiga. Terus kita lihat penambahan stok LPG per Juni 2016. Ini kan sebenarnya nggak spesifik kan. Karena tapi udah spesifik ya. Maksudnya penambahan stok LPG per Juni 2016. Oh, harusnya ada apalagi ya, bekerja sama ya. Gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu yang D, bukan yang B. Karena yang B itu teman-teman kalian dapat di sini gitu ya. Mana tadi? Ada nggak kata-kata kelangkaan sih?
Di mana nih kata-kata kelang ini ya? Ada di kalimat kedua, Pak. Di kalimat kedua ya, ya. Upaya tersebut sebagai ini langkah ya. Langkah antisipasi dini. Oh, ini terjadi kelangkaan. Oke. Nah, tapi kan ide pokok kita itu terletak di kalimat pertama. Gitu. Oke, nangkap ya sampai sini ya. Ide pokok itu terletak di kalimat pertama. Jadi fokus di kalimat pertamanya aja. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang betul. Tadi sebenarnya kan saya nggak salahkan yang B kan, tapi kita pilih jawaban yang paling tepat. Ide pokoknya itu terletak di awal sebuah paragraf. Jadi dari kalimat itu aja kalian cari, jangan yang lain-lain gitu. Pak, tapi yang D nggak dijelasin di mana ya, Pak? Ya, kadang soalnya memang kayak gitu sih gitu ya. Opsi jawabannya memang kayak gitu. Harusnya lebih spesifik lagi, lebih tepat jawabannya. Tapi kalau sebenarnya kalau lebih spesifik, kalian kan gampang cari jawabannya kan gitu. Gampang ya cari jawabannya kan. Nah, gimana kalau saya sih pembuat soal, saya sering ngadakan soal TO gitu ya. Saya lebih gimana soal ini tingkat kesulitannya itu lebih tinggi ya gitu. Saya lebih sering kayak gitu buat soalnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang dodol. Jadi fokus di pokoknya aja gitu. Nangkap ya teman-teman ya sampai sini ya. Fokus ide pokoknya aja. Karena ide pokoknya itu terletak di awal aja gitu. Kan tadi kamu bilang kan itu dia nggak spesifik gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting hanya itu aja sih yang paling tepat dari opsi jawabannya dari kalimat satu. Nggak ada yang lain lagi kan yang paling tepat dari situ kan. Karena kalau kita lihat kelangkaan itu adanya di kalimat kedua gitu. Di kalimat keduanya. Kan ide pokoknya yang tadi nggak terdapat di kalimat kedua kan. Terdapatnya di kalimat pertama. Kayak gitu aja sih. Oke, kira-kira nangkap ya? Upaya merujuk ke penambahan stok. Ya kalau ada lebih tepatnya lagi, boleh gitu ya. Upaya penambahan stok LPG. Kalau itu lebih tepat lagi, tapi kan opsinya nggak ada kayak gitu. Itu lebih tepat lagi jawabannya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada mau dipertanyakan atau udah membingungkan gitu ya? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas nggak sih teman-teman? Kita masih bingung. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Kak. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ya ke soal berikutnya. Yuk, silakan teman-teman. Dijawab ya. Kalau soal kayak gini pastinya gampang, serius ya. Ntar ya, saya buat polling dulu. Kira-kira udah berapa orang sih yang angkat? Besok kita masuk TIU ya. Ini ada 2 orang jawab D sama E. Ada lari dari jalur nih. Maksudnya dari jalur yang ramai maksud saya. Oke, kira-kira udah cukup? Kita bahas ya. Langsung lihat aja kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf ditandai dengan nomor berapa? Ya, main cepatnya sih kalau nggak ada kata-kata kesimpulan di sini udah kalimat 1 gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kota Jambi hingga kini masih sering mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih tersebut, ingat ada kata rujukan dari ya di situ ya, kata-kata rujukan, artinya dia merujuk kalimat pertama. Ya udah, kalimat utamanya terletak di nomor 1. Nomor 5 ada nggak? Nggak ada kan kata-kata kesimpulan di kalimat nomor 5 kan. Ya udah, jadi jawabannya yang opsi A. Gampang ya? Gampang kan? Oke, kalau gitu kita langsung next lagi ke soal berikutnya.
Yuk, silakan. Nomor 10. Teman-teman usahakan ya besok untuk seterusnya usahakan hadir karena kita nggak sediakan rekaman ya. Rekaman disediakan hanya hari pertama aja. Teman-teman di sini ada yang udah mau expired enggak sih? Ya udah. Maksudnya kan batas usia kan 35 gitu ya. Ada yang udah mau expired enggak sih? Untuk coba tahun ini tahun terakhir saya aja ya. Untuk coba CPNS. Enggak ada ya? Oke, ini jawabannya A, B, C, D. Oke, diborong semua ya jawabannya. Teman-teman tahu ya arti perahu cantrang itu apa ya? Perahu cantrang itu kayak apa ya? Kayak misalnya ada demo gitu ya. Atau ada unjuk rasa. Jadi mereka ya kayak blokade jalan juga sih sebenarnya ya. Ya kayak blokade jalan gitu. Buat perahu-perahu cantrang gitu ya. Itu perahu cantrang ya. Oke, kita jawab ya sama-sama ya. Ditanya adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Oke. Kita cek kalimat 1, kalimat 2 dulu cukup, terus kalimat terakhir. Ya. Protes terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang penggunaan cantrang kembali disuarakan. Jadi cantrang itu apa sih maknanya? Coba teman-teman bantu cek KBBI ya. Kalau yang saya tahu cantrang itu sebenarnya kayak blokade jalan kan? Coba cek KBBI ya, untuk cek KBBI. Kali ini ratusan nelayan nekat memblokade jalan Pantura. Ya, terus kali ini ratusan nelayan. Ini ada kata kali ini ya. Berarti dia merujuk kalimat pertama kan? Ingat tadi ciri-cirinya. Ini kali ini gitu ya. Teman-teman ingat ya slide yang pertama tadi ya, itu kalian harus hafal untuk ABC tadi. Ini kan kata A, kali ini gitu ya. Oh, cantrang itu alat menangkap ikan ya. Oke. Berarti untuk penangkapan ikan. Oke, berarti berbicara tentang Menteri Kelautan. Oke, berarti alat penangkap ikan, perahu alat penangkap ikan ya, gitu ya, kalau perahu cantrang ya. Oke. Oke, berarti di sini tadi udah fix ya. Berarti ide pokoknya terletak di sini. Coba kalian cek di kalimat terakhir, ada nggak kata-kata kesimpulan? Nggak ada kan? Tak ayal itu menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas hingga belasan kilometer. Nggak ada kan? Oke, di sini dia udah pas nih. Dia merujuk kalimat pertama. Kali ini, ya, dia merujuk kalimat pertama. Berarti ide pokoknya terletak di awal. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini protes terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang penggunaan cantrang kembali disuarakan. Terus kalian cek lagi ya. Perahu cantrang, berarti ini salah ya. Nggak sesimpel itu ya, ide pokok ya. Kan kalau perahu cantrang kan dia maknanya luas kan. Mau diapain perahu cantrangnya gitu.
Permen peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. Dia nggak berbicara itu ya, itu adanya terang-terang di sini kan. Mereka terus berteriak gitu. Ini diapain gitu ya. Bukan itu ya yang dibicarakan ya. Memang itu tertuang, tapi mau diapain itu gitu. Jadi maknanya masih luas gitu. Dan dia terletak di sini gitu. Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan ini mau diapain mereka? Apakah mereka berbicara itu aja? Ini kan berbicara tentang protes terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berarti yang protes itu siapa sih sebenarnya? Yang protes itu ya adalah orang-orang yang unjuk rasa kan. Kalau di sini berarti orang-orang nelayan kan. Ya, orang-orang nelayan yang unjuk rasa. Benar kan? Nih, kali ini ratusan nelayan nekat memblokade jalan Pantura. Oke. Masa yang datang tidak hanya dari kaum adem, berarti kaum laki-laki, nggak hanya dari laki-laki doang, berarti ada dari ibu, ada dari anak juga turut serta dalam aksi tersebut. Mereka terus berteriak menuntut Menteri Susi segera mencabut ini peraturan ini ya. Tidak hanya memadati badan jalan, ratusan nelayan tersebut juga nekat membakar ban dan tali tambat kapal untuk menghalangi kendaraan melewati jalan tersebut. Oke, tak kaya hal itu menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas hingga belasan kilometer. Berarti sebenarnya poinnya sebenarnya di sini adalah berbicara tentang protes, ya. Berarti kalau protes itu berarti berbicara tentang unjuk rasa gitu ya. Benar ya, terjadinya unjuk rasa gitu. Ya. Benar ya, atau blokade gitu ya. Menteri ini nggak berbicara ini ya tadi ya, kemacetan. Berarti kemungkinan ini sama yang A atau yang E. Benar kan? Kemungkinan yang A atau yang E jawabannya. Jadi jawabannya yang paling tepat yang mana? Berarti nelayan blokade jalan, artinya adalah terjadinya blokade jalan. Benar ya sampai sini ya? Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Oke? Nangkap ya kira-kira sampai sini ya? Ada yang mau dipertanyakan? Bukan kemacetan belasan kilometer. Kalau kemacetan itu udah dimasukkan ke sini ya. Kan kemacetan belasan kilometer ini kan disebabkan oleh apa? Kan bisa aja bukan karena blokade jalan aja kan. Bisa aja apalagi sih sebenarnya buat kemacetan? Bisa aja penutupan jalan boleh ya yang diadakan pemerintah. Maksudnya perubahan arah jalur lalu lintas boleh ya seperti itu ya. Jadi dia maknanya itu lebih meluas. Jadi jawabannya bukan yang E. Jadi jawaban itu yang tepat, yang opsi E. Yaitu terjadinya nelayan blokade jalan. Itulah jawabannya untuk ide pokok dari paragraf tersebut. Nangkap kira-kira? Tak ayal hal itu. Apakah oleh karena itu? Bukan ya. Itu bukan bukan oleh karena itu, bukan. Itu berbicara tak hanya itu gitu ya. Tak ayal hal itu. Tak hanya itu yang disebabkan oleh terjadinya. Maksudnya dia menyebabkan lagi yang lain. Maksudnya dia penambahan gitu ya. Penambahan yang terjadi. Itu terjadinya lah kemacetan gitu. Nangkap ya sampai sini ya. Itu bukan menyatakan oleh karena itu. Tapi penambahan gitu. Kak, boleh bertanya, Kak? Ya, silakan. Kan yang di pertama tuh protes terhadap kebijakan menteri. Jadi si nelayan ini tuh protes terhadap kebijakannya. Dan kebijakan tersebut sudah dijelaskan di kalimat seterusnya, yaitu kebijakan Permen nomor 2 tahun 2015. Nah, jadi kebijakan ini tuh yang diprotesnya. Jadi opsi C masuk akal nggak, Kak? Oke, nah makasih ya masukannya ya. Nah, apakah opsi C itu masuk akal? Gitu. Nah, coba kalian cek ya. Ini kan berbicara tentang protes yang dilakukan para nelayan untuk melakukan unjuk rasa dengan adanya Permen nomor 2 tahun 2015. Tapi kalau kalian ambil ide pokoknya ini aja, ini maknanya masih meluas gitu. Mau diapain sih ini gitu? Maksudnya nggak sesuai dengan isi teksnya. Ini di isi teksnya itu adalah mengenai unjuk rasa mengenai peraturan ini gitu. Peraturan dari pemerintah yang nomor ini ya gitu. Nah,
Jadi kalau dari teks, dari kalimat-kalimat penjelasnya, jadi dengan adanya protes ini, jadi nelayan itu memblokade jalan, satu. Terus terjadinya kemacetan di kalimat-kalimat penjelasnya. Ya, benar ya sampai sini ya. Nggak ada lagi kan yang lain kan? Nah, itu sih sebenarnya. Jadi lebih tepatnya itu yang opsi A. Artinya terjadinya protes atau terjadinya unjuk rasa. Ya, terjadinya unjuk rasa mengakibatkan kalimat-kalimat penjelasnya gitu. Jadi unjuk rasa itu disebabkan oleh apa? Yaitu oleh ini gitu, oleh kebijakan yang ini, kebijakan pemerintah satu gitu. Itu bisa sebagai penyebab sih sebenarnya ya, bukan sebagai ide pokoknya. Nangkap ya teman-teman ya sampai sini ya. Tadi kan ide pokoknya kan terletak di kalimat pertama, tapi dari kalimat pertama ini nggak ada sesuai dengan opsi jawabannya ya. Yang adanya cuman protes ya, tapi nggak ada kan. Makanya ambillah kata-kata yang menurut kalian nyatu gitu ya, nyatu dari seluruh dari isi teksnya. Itu nyatakan ide pokoknya. Ini yang saya bilang itu jarang ditemukan. Atau sebenarnya bisa dia bentuknya tersirat sih ya. Bisa ya, tersirat aja kan. Teman-teman yang lainnya apakah setuju jawabannya yang A? Apakah teman-teman yang lainnya setuju? Itu jawabannya udah tepat ya. Ya A itu jawabannya. Nelayan blokade jalan. Oke, kalau udah pada setuju kita next aja ya. Soal nomor 11. Waduh, ini nomor 11 panjang banget nih ya. Nah, ini lebih hot sih ya. Syukur-syukur kalian nggak dapat soal kayak gini gitu ya. Artinya adalah kalian satukan paragraf 1 sama paragraf 2 ide pokoknya. Tapi kita cek dulu soal sebelumnya ya, yang belum kita jawab. Itu soal terakhir ya. Masih ada nggak soal-soal lagi yang sebelumnya? Nah, ini ya. Nomor 4. Ya, teman-teman dipersilahkan nomor 4 ya. Teman-teman kalau ada mau dipertanyakan, pertanyakan ya. Di sesi Zoom saatnya teman-teman mau bertanya. Izin Pak, apa benar pas ujian SKD ada soal seperti ini? Ujian apa? Ujian SKD Pak. Ada SKD. Ini di bagian mana nanti Pak? Di bagian apanya? Apa? TWK. Putus-putus ya suaranya. Udah ada jawabannya. Udah munculin juga ya. Ya ini adanya di TWK ya teman-teman. Udah kebuka pula jawabannya ya. Oke, kita next ya teman-teman ya. Ini ya ada soal di TWK. Tapi untuk tahun ini teman-teman ada apa ya? Kalau saya lihat di materi TIU-nya ada penambahan bahasa Indonesia juga untuk SPOK. Nanti lagi nih jawab itu ya kita bahas. Oke, karena kebetulan udah terjawab nih soalnya, ya udah kita jawab aja ya sama-sama ya. Kata bapak atau kata ibu itu tidak hanya digunakan untuk menyebut atau menyapa orang yang menurut usianya pantas disebut bapak atau ibu, tetapi juga untuk menyebut atau menyapa orang yang mempunyai kedudukannya atau status sosial yang lebih tinggi, walaupun usianya mungkin jauh lebih muda daripada usia orang yang menyapa atau menyebutnya. Kata kakak pun, teman-teman, apakah dia merujuk nggak sih? Dia nggak merujuk kan? Di sini kan dia berbicara tentang kata bapak kan, tapi di sini dia berbicara tentang kata kakak. Artinya berarti dia masih menjelaskan, kalau di kalimat 1 dia menjelaskan arti dari kata bapak atau ibu. Di kalimat kedua dia menjelaskan kata kakak.
Ya, kata kakak pun tidak selalu digunakan untuk menyapa orang yang memiliki usia lebih sedikit, ya, lebih sedikit lebih tua di atas penyapanya. Nah, artinya kalimat utamanya bukan terletak di sini kan. Artinya kayak gitu. Kalimat utamanya bukan terletak di situ. Nangkap ya sampai sini ya. Jadi kita cek lagi di kalimat terakhir gitu. Atau kalau kalian belum yakin, cek lagi kalimat sesudahnya. Selain itu, kata saudara. Nah, berarti dia menjelaskan yang lain lagi gitu. Di kalimat kedua dia menjelaskan kata kakak, di kalimat ketiga dia menjelaskan kata saudara. Kata saudara sudah lazim digunakan untuk menyapa orang lain dalam berbagai pertemuan atau kesempatan. Nah, berarti apa ya? Dia bukan menjelaskan kalimat-kalimat sebelumnya. Gitu. Nangkap ya? Berarti ide pokoknya bukan terletak di awal. Nah, sekarang kita langsung lihat, cek di kalimat terakhir. Dengan demikian, oh udah nampak kali ya. Pas kali ya, dengan demikian, ada kata-kata kesimpulan ya. Dengan demikian, selain kata saudara, hampir semua kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau nenek telah pula digunakan sebagai kata sapaan untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang pantas disebut adik, siapa saja yang pantas disebut nenek, dan seterusnya. Nah, jadi kalian tinggal lihat aja di opsi jawabannya. Banyak kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, nenek, dan adik. Mungkin aja ya, simpan dulu ya. Siapa yang pantas disebut nenek, siapa yang pantas disebut adik, dan seterusnya. Mungkin aja, simpan dulu. Istilah perkerabatan digunakan juga untuk sapaan. Nah, misalkan ya. Oke. Karena itu kalimat penjelasnya ya. Kata bapak, kata-kata ibu juga digunakan untuk menyebut atau menyapa orang yang mempunyai kedudukan. Itu benar ya? Benar-benar. Tunggu ya, coba diulang lagi. Istilah perkerabatan itu kan tadi semuanya kan? Benar-benar ya. Istilah perkerabatan itu tadi semuanya. Istilah perkerabatan itu kan ini, yang tadi. Yang ini. Istilah perkerabatan itu apa aja? Yaitu bapak, ibu, kakak, adik, nenek, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah istilah-istilah perkerabatan. Nah, berarti simpan ya. Ini jawabannya benar. Kata bapak, kata ibu juga digunakan untuk menyapa atau menyapa orang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Kata bapak atau ibu juga digunakan untuk salah ya. Ini kita salahkan teman-teman. Kenapa ini salah? Karena dia nggak meluas, maksudnya nggak masuk semuanya isi dari seluruh dari ini kalimat utama ini. Dia nggak masuk seluruhnya gitu. Benar ya? Dia nggak masuk kan semuanya kan? Masuk nggak semua maknanya? Nggak masuk. Ini hanya berbicara tentang kata bapak, ibu. Yang lainnya gimana gitu? Nggak ada gitu. Sapaan tuan dan nyonya merupakan warisan keluarga. Bukan itu berbicara itu dia. Jadi jawaban yang tepat yang mana dong? Itu udah saya persingkat. Jadi jawabannya ABC. Coba kalian pilih. Jawaban dari ABC yang mana? Siapa yang pantas disebut nenek? Siapa yang pantas disebut adik? Dan seterusnya. Banyak kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, nenek, dan adik. Ada lagi nggak yang lain? Banyak kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, nenek, adik. Siapanya mana, Dek? Si apanya mana? Si kakaknya nggak ada kan? Nggak ada ya kata kakaknya di situ ya. Ini kan ada kata kakak tadi, mana ya? Kata kakak. Ini dihilangin nih seperti bapak, ibu, nenek, dan adik. Tapi kalau dan seterusnya boleh kemungkinan dia benar gitu ya. Ini kita salahkan ya karena nggak ada kata kakak di situ. Nih kakaknya mana? Kok dihilangin gitu? Ya, nangkap ya sampai sini ya. Berarti itu udah salah. Berarti antara B sama C. Jadi jawaban yang benar yang mana? Istilah perkerabatan digunakan juga untuk sapaan. Terus siapa yang pantas disebut nenek, siapa pantas yang disebut adik, dan seterusnya. Jawaban yang paling tepat yang mana dong? Iya benar. Jadi jawaban itu yang opsi C. Ya, jawaban yang paling tepat itu yang opsi C. Kenapa? Istilah perkerabatan itu kan udah masuk semuanya, yaitu adalah kakak, bapak, adik, nenek, gitu. Nah, terus ini digunakan sebagai sapaan. Nah, jadi udah tepat ya. Jadi jawabannya yang opsi C. Nah, kalau yang opsi B apa? Siapa yang pantas disebut nenek? Dia bukan berbicara itu, bukan berbicara siapa yang pantas gitu ya.
Tetapi istilah perkerabatan itu digunakan, ini tertuang di sini tadi ya, mana ya? Ini ditertuang. Nah, ini. Nah, istilah perkerabatan itu digunakan untuk sapaan. Nah, di sini. Kan kalimat utama kita kan terletak di sini kan. Jadi itulah jadi jawaban kita yang opsi C yang benar. Nangkap ya sampai sini ya, teman-teman ya. Pak, izin Pak. Ya, Berarti silakan. gagasan sama inti itu sama? Sama ya. Tadi ya seperti saya bilang, gagasan pokok itu sama, ide pokok itu sama, terus gagasan apa lagi? Gagasan pikiran boleh ya, gagasan pikiran kalau misalnya ada di GP soalnya lagi ya. Itu sama juga. Kalimat utama itu membedakannya apa? Kalimat utama itu adalah mengandung ide-ide pokok gitu. Ini kalimat utamanya di mana? Ini kalimat utamanya semuanya. Ini semua ini kalimat utama ya. Jadi dari kalimat utama ini kalian cari gagasan pokoknya atau gagasan idenya, boleh. Gagasan ide pokok atau gagasan ide dari sebuah paragraf. Itu sama aja semua istilahnya ya. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Apakah ada teman-teman yang mau dipertanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal terakhir ya. Soal terakhir kita. Ini yakin ya semuanya ya? Nggak ada yang mau dipertanyakan ya? Tadi jawaban di sini apa sih? Dodol ya? Itu salah ya? Yang dodol salah. Yang tepat itu yang C. Ada yang mau dipertanyakan? Ada ya? Ini Samuel, ada yang mau dipertanyakan? Itu Pak, kalau cara menentukan gagasan pokoknya gimana ya Pak? Gimana? Putus-putus nih soalnya. Cara menentukan gagasan pokok Pak. Gagasan pokok? Maksudnya gimana ya? Iya. Coba ditulis kalau misalnya. Itu cara menentukannya cara. Maksudnya cara menentukan gagasan pokoknya gimana? Kan seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kalau gagasan pokok itu sama aja sama pokok pikiran, itu sama aja sama ide pokok gitu ya. Nah, cara yang pertama kalian lakukan tadi, kita nggak apa-apa flashback ke belakang ya. Cara yang pertama yang kalian harus lakukan tadi ini, yang di slide ini. Nah, jadi ide pokok atau kalimat utama atau gagasan pokok itu sama artinya, ya. Nah, terus, caranya untuk menentukan adalah kalian pakai rumus Charcep-nya, yaitu adalah ABC, yaitu adalah awal, belakang, dan campuran. Nah, ini ada ciri-cirinya tadi. Kalau untuk menentukan kalimat ide pokok yang terletak di awal, lihat aja ciri-cirinya ini, ya. Ciri-cirinya. Ada nggak kata-kata? Yang pertama, ada nggak kata-kata yang sering diulang dari kalimat pertama? Nah, ada nggak kata rujukan di kalimat keduanya yang ditandai dengan ini, itu, tersebut? Terus yang ketiga, terdapat kata ganti orang di kalimat kedua, gitu. Ini ada mereka, iya, nya, gitu. Itu kan kata ganti orang, kan? Berarti ide pokoknya itu terletak di awal sebuah paragraf. Gitu aja sih sebenarnya. Terus kalau untuk akhir, ya udah ada kata-kata ini. Ada kata-kata kesimpulan di kalimat terakhir. Yang ditandai ini, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Nah, itu. Terus kalau campuran, ada kedua-dua ciri-ciri tersebut. Tinggal satuin aja, ringkas. Gitu. Ambil poin-poin pentingnya. Gitu aja. Jadi artinya sama ya semua ya. Oke, kira-kira sudah cukup jelas. Kita ke soal terakhir ya. Soal terakhir sebelum kita sudahi pertemuan kita malam hari. Ini udah jam berapa ya? Jam 21. Kita ke soal terakhir ya. Yuk, silakan. Kalau soal terakhir, ini saya buat polling ya. Caranya adalah cari masing-masing ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2 dan satukan. Itu aja caranya. Cari
ide pokok, paragraf 1, paragraf 2, dan satukan. Maksudnya poin-poinnya satukan aja. Gitu. Cek aja di opsi jawaban. Ya, teman-teman dipersilahkan. Ini soal terakhir ya. Yang ditanya adalah gagasan utama paragraf pertama. Oh, paragraf pertama aja ya. Oh, untung nggak salah baca ya kalian ya. Kalau paragraf ini satukan aja yang ini sama ini gitu maksudnya. Tapi yang di sini ditanya adalah paragraf pertama. Udah kalian cek paragraf pertama aja gitu. Nggak usah cek nomor 7 sampai nomor 12. Pastinya sih sebenarnya nggak ada di akhir sih. Ya, kalau misalnya ada beberapa kalimat kayak gini, pastinya nggak ada di akhir ini. Kok C semua? Yuk, silakan ya. Yuk, kira-kira udah selesai. Kita jawab ya. Ini soal terakhir ya. Ini kebanyakan jawab C ya. C 7 orang. Yang lainnya 1 orang jawab E. Yang lainnya kemana nih? Dari 7 orang. Oke, kita jawab ya, sama-sama ya. Ditanya adalah gagasan utama paragraf pertama. Gagasan utama paragraf pertamanya itu apa ya? Langsung lihat di kalimat 1 dan kalimat 2-nya. Ini kalimat 2-nya nih ya. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak pasien anak dan remaja yang memiliki keluhan patah tulang belakang. Padahal, ya, rasa sakit seperti ini, dia merujuk ke yang pertama kan. Benar ya? Padahal rasa sakit seperti ini, ingat yang tadi yang saya bilang yang di slide pertama, ada nggak ada kata ini itu gitu ya? Berarti dia merujuk kalimat pertama. Berarti kemungkinan ide pokoknya terletak di kalimat nomor 1. Ya, oke ya, paham ya. Padahal rasa sakit ini biasanya dialami orang yang usia 40 tahun ke atas. Langsung cek di kalimat terakhir. Ya, ada nggak kata-kata kesimpulan kalimat terakhir? Di samping itu bukan kesimpulan kan? Artinya dia menyatakan perbedaan sih sebenarnya. Itu bukan menyatakan kesimpulan. Di samping itu juga ada memiringkan, artinya penambahan lah ya, penambahan. Juga ada memiringkan kepala ke satu sisi atau menjepit gadget di antara telinga. Tapi teman-teman supaya kalian ngerti apa sih teksnya, coba baca di satu paragraf. Apa sih maknanya gitu. Tapi dari kalimat 1 udah dapat ya. Ini dalam beberapa tahun terakhir, mulai banyak pasien anak dan remaja itu memiliki keluhan pada tulang belakang gitu ya. Bukan patah tulang ya. Keluhan pada tulang belakang. Oke. Rasa sakit seperti ini biasanya dialami orang yang berusia 40 tahun ke atas. Nah, biasanya sih, maksudnya gini, biasanya sih keluhan ini kan dialami orang-orang yang 40 tahun ke atas, tapi akhir-akhir ini banyak anak-anak dan remaja mengalami keluhan pada tulang belakang. Oke, langsung lihat aja ya opsi jawabannya. Penyakit tulang belakang meningkat beberapa tahun terakhir. Simpan ya, kemungkinan benar ya, tapi harusnya lebih spesifik. Nggak ada anak dan remajanya kan, gitu ya.
simpan dulu gitu. Keluhan pada tulang belakang biasanya dialami orang tua. Salah kan? Bukan itu kan poinnya ya. Ini kan berbicara tentang dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak pasien anak dan remaja yang memiliki keluhan pada tulang belakang. Oke. Jumlah anak dan remaja yang mengeluh sakit tulang belakang meningkat. Ini udah tepat banget nih jawabannya. Anak dan remaja gemar menggunakan gadget dengan cara yang tidak benar. Salah. Posisi menggunakan gadget menyebabkan nyeri tulang belakang. Salah. Ini adalah kalimat-kalimat penjelasnya, bukan ide pokoknya. Ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang opsi C. Kalau yang B, keluhan pada tulang belakang biasanya dari orang tua. Itu kalimat penjelas tadi udah salah ya. Penyakit tulang belakang meningkat beberapa tahun terakhir. Memang meningkat, tapi dia nggak dibilang siapa yang meningkat. Harusnya si anak dan remaja kan. Jadi dia nggak spesifik. Jadi jawabannya paling tepat itu yang opsi C. Oke, ada yang mau dipertanyakan lagi? Ini 8 orang ya. Jawab benar ya. Ada yang mau dipertanyakan teman-teman sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini? Ya Samuel, ada yang mau dipertanyakan? Izin Pak, karena tadi putus-putus Pak, coba diulangi lagi Pak. Yang ini ya. Oke, jadi tadi kan caranya untuk menentukan ide pokoknya itu kalian cek dulu kalimat keduanya. Ada nggak kata ganti orang di kalimat kedua? Ada nggak kata-kata sering yang diulang di kalimat kedua? Terus ada nggak kata ini itu ya di kalimat kedua gitu. Nah ini ada kan? Setelah kita baca, dalam beberapa tahun terakhir mulai banyak pasien anak remaja yang memiliki keluhan pada tulang belakang. Padahal rasa seperti ini ada kata ini ya, berarti dia merujuk kalimat pertama gitu. Nah berarti ide pokoknya itu terletak di awal sebuah paragraf. Kenapa saya bilang? Karena bisa aja di akhir. Artinya paragraf campuran gitu. Nah, tapi ini nggak ada ciri-cirinya menyatakan oleh karena itu dengan demikian di kalimat terakhir. Nggak ada kan gitu. Jadi ini kita salahkan. Bukan di sini ide pokoknya tetapi terletak di kalimat 1. Nah, dari kalimat 1 inilah cari poin-poin pentingnya. Nah, poin-poin pentingnya itu adalah sebenarnya ada pasien, ya peningkatan pasien remaja dan anak-anak mengalami keluhan pada tulang belakang. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang opsi C. Jumlah anak dan remaja yang mengeluh sakit tulang belakang meningkat. Nah, kalau yang A, kenapa kita salahkan? Tapi benar itu jawabannya. Tapi yang A, dia nggak lebih spesifik gitu. Penyakit tulang belakang meningkat beberapa tahun terakhir. Lebih ke siapa gitu? Apakah ke orang tua, ke anak-anak? Kan nggak ada dia berbicara ke situ gitu. Jadi ini kita salahkan walaupun jawabannya benar gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang opsi C. Oke, nangkap ya kira-kira ya sampai sini ya. Ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum kita sudahi pertemuan kita? Oke, nggak ada lagi ya mau dipertanyakan ya. Yakin teman-teman nggak ada yang mau dipertanyakan? Ntar bahannya saya kasih di grup. Ya, boleh kalian baca-baca lagi. Tapi untuk catatannya itu nggak ada lagi. Oh ya, untuk nextnya ke depannya, supaya catatannya kalian ada, kan nanti ada itu hitungan. Teman-teman screenshot aja setelah dibahas screenshot ya. Karena kita nggak sediakan rekaman ya teman-teman ya. Oke, ada yang lagi yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Sampai ketemu besok. Selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya. Selamat bekerja, yang bekerja untuk besok pagi harinya. Ya, thank you banget udah join. Ya, saya tutup pertemuan kita malam hari ini. Bye bye. God bless semuanya. Wah, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup ya. Terima kasih Kak.